Assalamualaikum. Halo, Mas Ilmi. Cek, ini sinyal saya yang terganggu atau pripun? Sepertinya Mas Ilmi, Pak. Oh, nggih, kirain sinyal saya gangguan. Oke. Maaf ya. Yang kami hormati Ibu Wildah Nurul Islami sebagai penanggung jawab komunitas literat muda. Yang kami sayangi juga teman-teman pengurus dan anggota komunitas literat muda. Tak lupa juga kepada peserta hadirin dan hadirat dalam acara webinar pada pagi hari ini. Untuk melanjutkan acara webinar pada pagi hari ini, kita harus bersyukur pada pagi hari ini tanggal 3 Juli acara webinar dengan tema urgensi literasi digital melalui media sosial, website, dan podcast. Nah, demi mempersingkat acara, saya mulai dengan bacaan suratul Fatihah ala hadiyaniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya kana biya kana nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung saja saya bacakan ini CV dari narasumber pada pagi hari ini. Bapak Muhammad Ilham SOS IMM. Beliau lahir di Mojokerto ya. Beliau masih sangat muda, 1991. Alhamdulillah. Dan kita tahu beliau itu aktif di media sosial, jadi teman-teman bisa cek ya di YouTube, Twitter, Facebook, dan Instagram beliau namanya Ilham Sang Juara. Bisa di follow ya. Terus pendidikan beliau di tahun 2009 beliau lulus SMA Negeri 1 Mojokerto. Kemudian pada tahun 2013 beliau lulus S1 UIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan Manajemen Dakwah konsentrasi Manajemen Kewirausahaan. Kemudian pada tahun 2015 beliau lulus S2 Pascasarjana Universitas Ciputra Surabaya, Magister Manajemen konsentrasinya di bidang family business. Nah, pengalaman organisasi beliau ini sangat banyak ya teman-teman. Beliau juga pernah aktif di anggota IKMA, ya Ikatan Qori-Qoriah Mahasiswa, dulu IAIN Sunan Ampel, sekarang kan WIN ya. Beliau juga adalah pendiri Dahlan Mahasiswa Indonesia, juga founder komunitas Sang Juara, dan masih banyak lagi ya teman-teman bisa lihat juga beliau adalah dosen luar biasa UIN Sunan Ampel Surabaya 2015 sampai 2017. Banyak sekali. Kemudian prestasi beliau juga wisudawan terbaik IAIN Sunan Ampel pada tahun 2013. Kemudian beliau mendapat beasiswa penuh S2 di Universitas Ciputra Surabaya. Sekaligus beliau adalah penulis buku. Beliau banyak bukunya di sini. Ada antologi Sang Juara, ada antologi Realistis Saja, ada Alunan Rasa Untayan Kata, dan masih banyak lagi. Beliau juga pernah menjadi tim penulis buku Madhab Dakwah Wasatiyah Sunan Ampel. Nah, seperti yang kita lihat itu, beliau banyak aktif di bidang penulis, juga beliau juga aktif di media sosial sekaligus menjadi motivator. Jadi tidak salah kita menghadirkan beliau ini untuk memberikan kita pencerahan bagaimana pentingnya literasi digital di media sosial seperti website, podcast, dan lainnya. Jadi agar mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Muhammad Ilham
untuk memberikan pengalaman-pengalamannya, ilmu-ilmunya di sini. Semoga teman-teman juga bisa memberikan impact yang baik, dan jangan lupa nanti tanya jawab ya teman-teman, agar bisa seasik mungkin untuk diskusi pada pagi hari ini. Terima kasih, monggo dipersilakan kepada Bapak narasumber. Matur nuwun. Terima kasih Mas Hilmi Hayat sang juara. Terima kasih banyak. Izin memulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih banyak teman-teman semuanya yang menyempatkan hadir di sini di acara yang sangat keren, khususnya kepada Bu Wilda, rekan dosen di UIN Sunan Ampel Surabaya, yang semangatnya itu luar biasa banget dalam merawat teman-teman komunitas literat muda UINSA. Ini beliau sudah berkeluarga, sudah kerja, terus masih sempat-sempatnya untuk merawat optimisme anak-anak muda. Punya anak juga, terus masih nyempetin ngurusin anaknya orang-orang, ya kan, benar nggak ya? Ini harus kita apresiasi. Dengan kita punya semangat yang tinggi, kita punya karya yang lebih, kita buktikan kepada beliau, kita buktikan kepada keluarga kita semuanya bahwa kita anak muda di sini bisa berkarya luar biasa. Salam kenal, J. Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang mungkin baru kenal dengan saya dan yang sudah lama kenal dengan saya, semoga tidak bosan mendengarkan sharing, mendengarkan suara saya di sini. Oke, ini baru 3 ini yang on cam ya, saya, Mas Hilmi, sama Mas Syarif. Saya doakan teman-teman yang di sini on cam, baik di UINSA maupun di luar UINSA, di dalam UIN Sunan Ampel Surabaya maupun di luar UIN Sunan Ampel Surabaya, terutama yang teman-teman masih mahasiswa, saya doakan teman-teman yang on cam nanti bisa lulus semester 7. Amin. Yang nggak on cam lulus semester 14 nanti. Ya. Ayo monggo teman-teman juga, saya doakan teman-teman yang on cam semoga sehat selalu, sehat hatinya, karena banyak orang yang pura-pura bahagia tapi hatinya remuk luar biasa. Oke, baru 4 yang on cam ya. Saya doakan teman-teman yang on cam juga sehat pikirannya, karena banyak orang yang pura-pura bahagia tapi pikirannya oleng di mana-mana. Juga saya doakan teman-teman yang on cam, ini perlu didoakan dulu baru on cam, teman-teman. Enggak apa-apa ya. Saya doakan juga teman-teman yang on cam semoga sehat selalu fisiknya, karena banyak orang yang ganteng, cantik tapi ya sakit-sakitan. Terus yang terakhir ini saya doakan teman-teman yang on cam juga semoga sehat dompetnya. Amin ya rabbal alamin. Karena banyak orang yang pura-pura bahagia ternyata dompetnya ya kosong, cuma KTP sama ATM saja. Oke, lumayan ya. Didoain dulu baru ada 1, 2, 3, ada 7. Ya Allah. Ayo teman-teman yang belum on cam. Ini saya sebenarnya kurang seberapa mahir seperti yang disampaikan sama Mas Hilmi Hayat tadi. Saya nggak bisa apa-apa sebenarnya. Saya hanya pencitraan saja di media sosial. Ya Allah, izin share screen dulu nggih. Oke, sudah muncul teman-teman? Muncul Bapak. Ampun. Muncul, Pak. Oke. Ini ada yang dari luar UINSA kah? Boleh bersuara? Kayaknya ada beberapa tadi dari teman-teman komunitas juga, komunitas sang juara juga hadir beberapa. Dan saya sangat mengapresiasi teman-teman yang sudah hadir di sini. Sebenarnya enak liburan, enak nyantai, enak-enak ngopi, dan teman-teman di sini kok masih sempat-sempatnya mau belajar, mau untuk
ya melihat apa sih yang dimaksud dengan urgensi literasi digital melalui media sosial, website, dan podcast. Saya mulai di awal ini saya tidak terlalu mahir ya terkait di media sosial, website, dan podcast. Tapi yang untuk media sosial mungkin lumayan ya, untuk website yang nggak seberapa, podcast juga nggak seberapa. Tapi ya minimal kita di sini belajar bareng. Saya nggak ingin menggurui di sini, saya nggak ingin merasa sok pinter, saya dosen di UINSA, jangan-jangan nanti sok dosen dan sebagainya, enggak. Saya kepingin belajar bareng, saya juga belajar ke teman-teman, teman-teman juga belajar ke saya. Dan saya kepingin mendengarkan suaranya Mbak Wilda dulu, nggih. Boleh nggih? Bu Wilda, sorry kok Mbak Wilda. Bu Wilda. Bu Wilda. Oh iya Pak, maaf ya ini Nggih. sambil ngomong, jadi kameranya nggak aktif nih. Nggih, aman, santai. Bu, izin meminta 1-2 menit. Kira-kira harapan teman-teman di sini ketika belajar tentang tema yang sudah diberikan sama panitia ini kira-kira apa Bu singkatnya? Saya ingin dengar dari Ibunya langsung. Kalau yang pelatihan sebelumnya ya Pak ya, kita itu pelatihan 1, 2, 3 itu alhamdulillah sudah ada materi-materi isi bahan konten yang bisa diupload di media sosial, website, maupun nanti sebagai bahan panduan untuk podcast. Nah ini kan sekarang zaman milenial ya Pak ya. Kalau zaman milenial ini pasti adik-adik akan merambah dunia literasi digital. Nah mungkin nanti dari pelatihan yang keempat ini, bagaimana adik-adik ini sudah tersosialisasi dari pemateri hari ini, bagaimana semangat adik-adik ini bisa tumbuh dengan berliterasi di media sosial, website maupun podcast. Karena sekarang yang lagi mahasiswa itu harus melek literasi gitu ya, baik itu non digital maupun digital. Nah harapannya ini kan adik-adik ini baru punya website Pak, baru bikin gitu. Jadi mungkin hanya baru satu tulisan saja yang diupload. Nah ini mungkin Pak Ilham ini bisa memotivasi adik-adik bagaimana mengaktifkan diri untuk berinovasi melalui menulis dan aktif menulis apapun bidangnya yang disukai, tidak mungkin tidak hanya karena prodinya tertentu sehingga harus berpaku pada prodi yang harus ditulis harus terkait itu, enggak, tapi yang ringan-ringan dulu, yang kayak motivasi tips-tips kayak gitu kan mungkin nanti bisa di luar dari prodinya. Nah bagaimana nanti meningkatkan motivasi adik-adik ini saja dan mungkin ada gambaran sedikit bagaimana mengembangkan literasi digital itu. Gitu, Pak. Oke, siap. Matur nuwun, Bu Ya. Wilda. Jujur Bu Wilda, saya itu merinding ya ketika jenengan sanjang begitu. Terutama untuk anak-anak muda di sini ya. Ketika ada komunitas literat muda ya di UINSA ini, saya itu teringat sekitar semester 2 atau 3 itu, sekitar 2010-2011-an. Ketika saya menjadi mahasiswa di IAIN Sunan Ampel Surabaya, saat ini jadi UINSA, itu ya hampir mirip ada semacam komunitas literasi seperti ini. Dan itu sangat bermanfaat dan sangat saya rasakan saat ini. Dulu itu namanya Almidat. Kalau dulu kan belum ada Google Meet, belum ada Zoom, ya nyangkruknya itu di belakang masjid itu lesehan, terus ada dosen yang benar-benar ya rela total lesehan dan mendengarkan keluh kesah mahasiswanya dan berkarya. Dan itu ternyata sangat berhasil dan kebanyakan ya teman-teman, kebanyakan kalau sudah memahami seberapa penting literasi itu. Kalau sampai sekarang semester berapa nggak tahu ini ya, ada 2, ada 4 mungkin. Kalau sudah mengetahui urgensinya literasi digital tadi, itu ke depannya sampai tua, ketika sampai sudah lulus atau sudah kerja, itu semangat literasinya luar biasa. Semangat berbaginya luar biasa. Ketika ada masalah apapun, itu bisa diselesaikan dengan cara gaya-gaya berliterasi. Oke ya. Jadi mohon maaf nanti saya tidak menjelaskan detail apa sih itu media sosial, apa sih itu website, apa sih itu podcast. Sama sekali saya tidak menjelaskan secara detail ya atau teknisnya karena sudah banyak banget keilmuan di bidang hal tadi di Google, di YouTube, berserakan sudah. Cuma di sini saya mencoba tanda
tanda kutip meliarkan pikiran teman-teman, oke ya, sehingga teman-teman nanti berpikir sendiri apa sih urgensinya, apa sih manfaatnya, oke ya. Jadi silakan nanti memikirkan sendiri apa manfaatnya dengan beberapa data, dengan beberapa slide yang akan saya share nanti. Ini Mas Hilmi ini prodi apa? Tafsir Bapak. Tafsir ya? Usuluddin. Oke. Semester berapa? Semester 8. Wih, mantap. Tak kira semester 2 sampai tadi. Pak Ilham, ini Oke. kebanyakan yang KLM ini memang saya masih mengkerucut ke Fakultas Usuluddin saja, belum merambah ke luar fakultas. Karena kita sedikit tapi pasti lebih baik daripada banyak tapi tidak pasti gitu. Dan ini dari 36 anggota KLM yang aktif ya separuhnya Bapak. Jadi mungkin bisa memberi motivasi untuk adik-adik yang mungkin sekarang belum aktif menjadi aktif. Mungkin kalau sekarang ini kita merasa tidak begitu butuh ya Pak Ilham ya. Tetapi nanti suatu ketika mereka lulus mereka akan butuh. Dan seperti Pak Ilham sendiri kita contohkan beliau ini sudah pengorbanannya sejak kuliah ya Pak ya. Jadi bagaimana merasa termotivasi sendiri dari masa background-nya Pak Ilham ini memotivasi banget. Nanti mungkin ada cerita sedikit untuk adik-adik mungkin bisa menjadi motivasi Pak Ilham. Terima kasih ya Pak Ilham. Oke, sami-sami Bu Wilda. Iya benar. Dulu memang agak takut ya nulis satu kata, satu kalimat itu takutnya minta ampun. Karena ya mungkin ntar dicap jelek sama orang lain. Tapi sekarang ada yang nulis ya seawur-awure, nulis kayak nggak ada rasa takut dan itu bermanfaat. Oke ya. Oke, di sini langsung saja kita masuk ke slide yang kedua. Mungkin teman-teman pelatihan-pelatihan yang lain mungkin nggak asing ya tentang apa itu literasi. Bahwa literasi itu tidak melulu tentang buku, tidak melulu tentang website, tidak melulu tentang artikel, tidak melulu tentang kata-kata, tidak melulu tentang tulisan. Tapi itu memang jadi bagiannya ya, teman-teman. Nah, ini selalu saya sampaikan di Wikipedia ini literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu. Nah, yang menjadi keyword-nya adalah kata kuncinya adalah kemampuan dan keterampilan. Lah teman-teman yang semester 8 tadi Mas Hilmi ini kaget saya. Tak kira semester 2 sampai wajahnya masih baby face banget. Wajahnya masih muda banget. Oke. Nah, ini apakah Mas Hilmi ketika nanti sudah lulus itu punya kemampuan dan keterampilan dalam hal yang pertama membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu. Jadi poin-poin ini sangat jelas banget. Nah, teman-teman nanti apa ya ahlinya itu nanti di mana di literasi ini? Apakah di bidang membaca kan bisa ya, entah itu membaca apa ya, membaca berita dan sebagainya. Terus menulis itu juga menjadi bagian di literasi. Menulis di media sosial, menulis di buku, menulis di artikel. Lah yang jarang banget dimiliki teman-teman atau kita pada dulu itu adalah berbicara atau public speaking. Ternyata public speaking itu menjadi salah satu bagian di literasi. Oke ya. Lah, ada juga yang menghitung dan memecahkan masalah. Nah, teman-teman ketika ada masalah di secara pribadi, masalah di keluarga, masalah di komunitas, masalah di kampus, ketika ada masalah dan tidak menggebu-gebu emosi, tidak tidak overthinking, terus tiba-tiba dengan pemecahan masalah yang kalem dan bagus, terus pemecahan masalahnya bagus, itu juga menjadi bagian dari literasi. Lah, apa bedanya literasi dengan literasi digital? Ini tinggal gampang-gampangannya ya. Bahasa Surabaya ini tinggal dimasukkan nang internet gitu aja. Dimasukkan ke media. Itu lebih simpelnya seperti itu. Di sini teman-teman sudah ada yang punya karya buku kah kira-kira? Belum, Pak. Belum ya. Ini ketuanya di KLM ini siapa? Kalau boleh tahu. Kalau semakin dikit yang ikut 14 ini malah menak, malah semacam kayak privat gitu, malah sawenan saya. Ketuanya siapa? Mas Hilmi. Saya Bapak. Abdul Aziz. Saya. Oke, sampean masa jabatannya tinggal berapa bulan lagi nih, Mas Abdul Aziznya? Mas Hilmi Bapak yang jadi ketua. Saya ketuanya Bapak. Nah, ini nanti
kadang saya yakin kok anak muda zaman sekarang pintar-pintar semua, pintar-pintar semua. Nggak ada anak muda yang mohon maaf ya kurang pintar, nggak ada, pintar-pintar semua. Cuma kadang belum pede mengeluarkan ide briliannya, belum pede mengeluarkan ide-ide kerennya. Lah salah satu untuk menstimulus kepediannya adalah ya punya karya. Saya itu belum punya amunisi, belum punya karya, jadi saya itu nggak pede kalau dicap orang lain nanti sok semangat, sok keren dan sebagainya. Nah mungkin nanti untuk ketuanya bisa bikin atau Bu Wilda bikin buku apa ya antologi, entah itu opini, puisi, entah itu cerpen, terserah. Yang penting di dalam CV kurikulum vitae-nya teman-teman mahasiswa itu nanti tertulis menulis buku antologi atau buku solo atau buku apa. Itu menjadi semangatnya luar biasa nanti. Beda karena punya kenang-kenangan. Oke, ya sudah clear di sini ya. Entah teman-teman nanti di bidang membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah, nanti terserah teman-teman di bidang yang mana. Yang jelas saya nitip ke Bu Wilda, nitip ke teman-teman, nanti kalau punya komunitas atau punya lembaga, atau yang ketuanya sekarang, memang anak muda ini biar melek dan paham literasi digitalnya, ya harus langsung dieksekusi, bikin karya yang terkecil apapun itu, entah itu 50 halaman, apa 100 halaman, yang penting bisa dipegang. Karyanya ada bermanfaat untuk orang lain. Nah ini teman-teman, ini saya yang dulu ketika masih kuliah di YIN Sunan Ampel Surabaya, ya jualan sari kedelai, bawa naik bawa sepeda ontel dari Surabaya ke Sidoarjo, terus bawa rombong. Ini rombongnya ini sekarang menjadi Twin Tower ya lapangannya itu. Dulu ya lapangan seperti ini. Terus ini ketika saya mijet. Nah, hal yang semacam kayak gini, foto-foto kayak gini, ini juga semangat berliterasi. Banyak orang yang berjuang, banyak orang yang kerja keras, banyak orang yang total, tapi dalam tanda kutip lupa untuk mendokumentasikannya. Oke ya, jadi semoga dengan pelatihan ini teman-teman bisa one day, one posting. Kalau Pak Rektor kita di UIN Sunan Surabaya, itu bakal menerapkan nanti di dosennya itu satu semester satu artikel atau satu jurnal. Nah kalau teman-teman bisa menerapkan ini satu hari satu postingan di IG, di Facebook atau di YouTube, ini juga punya semangat untuk menstabilkan literasi digitalnya. Bukan untuk pamer ya teman-teman, tapi ya untuk mau ngasih tahu ke dunia, ini loh saya sudah berjuang, ini loh saya pernah membuat momen-momen yang keren, dan ini untuk kenang-kenangan di kemudian hari. Siapa tahu di sini ada yang kepingin jadi guru, jadi dosen, jadi motivator. Lah, foto kayak gini ini menjadi bentuk, kalau nggak ada foto katanya hoak ya. Nggih, betul ya. Makanya harus ada fotonya. Apalagi teman-teman kalau bikin konten di IG, di website, ya harus ada fotonya yang sekiranya orang itu percaya. Karena dalam satu foto itu bisa berjuta kata-kata atau cerita dalam hanya satu foto ini doang. Nah, ini saya menggambarkan teman-teman betapa kerennya, betapa enaknya, betapa nikmatnya kalau kita itu memahami dunia literasi. Enak banget, serius enak. Saya merasakan itu ya sekitar yang saya rasakan yang paling enak ya 5 tahun belakangan ini. Ketika sudah melek 2009-2010 dulu. Jadi banyak orang paham dan termotivasi, dan orang juga terima kasih Mas Ilham sudah menulis ini. Ketika jenengan nulis quotes minimal ya, ternyata ada manfaatnya untuk mereka yang awalnya kepingin pas. Kalau teman-teman kepingin langsung bertanya monggo ya, nanti bisa di stop nanti saya, atau waktunya habis nanti mohon diingatkan. Saya khawatir ini kalau saya terlalu semangat nanti tiba-tiba adzan maghrib lah lucu nanti. Karena saya seorang banget sharing. Jadi monggo teman-teman kalau pakai trik semacam ini silakan. Kalau ada apa-apa langsung jepret, dan nitip juga di Instagram, di website. Karena HP kita kan kadang penuh ya. Sebanyak apapun memori, kalau kita jarang naruh di media sosial biasanya full. Nah, ini salah satu bukti bahwa literasi digital itu benar-benar luar biasa.
andai saya dulu itu tidak mengupload, tidak mendokumentasikan, itu kayaknya foto semacam ini nggak bisa. Jadi saya tidak terlalu memberikan apa sih manfaatnya, urgensinya di tema yang sudah diberikan tadi. Hanya sekedar foto-foto doang. Ini ibaratnya ini before ya. Ini before. Before belum seberapa mengenal literasi, oke ya, sudah mengenal tapi nggak seberapa. Terus ketika sudah konsisten, sudah istiqomah, ternyata saya sering dalam tanda kutip dipakai atau diculik dalam berbagai event-event. Nah ini barokahnya literasi, barokahnya berbagi atau berdakwah dengan literasi digital yang saya mumpuni. Ibaratnya ya, dengan literasi itu kita bisa dalam tanda kutip mencitrakan diri dengan ilmunya. Pencitraan dalam tanda kutip ya. Pencitraan nggak melulu hal-hal yang buruk ya. Saya pun bisa hadir di KLM ini karena saya istiqomah mencitrakan diri sehingga Bu Wilda menculik saya di sini dan ketemu dengan teman-teman. Bener nggak? Bu Ristiningsi ya, bener ya. Jadi itu indahnya berliterasi. Bisa ada suara yang bocor. Ima Syahada. Fatimah Syahada bisa dimatikan speakernya. Misi speakernya dimatiin. Oke, siap, matur nuwun. Jadi dengan beberapa foto tadi teman-teman bisa meliarkan pikirannya sendiri-sendiri kira-kira apa manfaat atau urgensi, kepentingan yang sangat mendesak apa tentang media sosial, terus tentang website dan tentang podcast. Jujur saya nggak terlalu kaget sebenarnya. Ternyata sebegitu hebatnya ya, sebegitu kerennya ketika kita aktif dan konsisten dengan literasi, ternyata diri kita itu bermanfaat untuk orang lain. Diri kita itu bisa dipakai untuk orang lain. Keilmuan kita bisa keliling di berbagai kota, itu rasanya nikmat banget. Dan saya yakin teman-teman yang gabung di komunitas KLM ini bukan orang yang remeh-temeh gitu. Punya kekuatan yang besar, punya potensi yang besar, dan ini kalau tidak dieksekusi dalam segera, potensi itu sangat disayangkan. Karena bentar lagi ya mungkin lulus untuk Mas Hilmi dan teman-teman yang lainnya. Nah, ini saya share kepanjangan dari Winsa ya. Kalau saya bikin materi itu biasanya saya gabung-gabungin, saya bikin kepanjangannya gitu, senang saya. Nah, tentang Winsa, U-nya itu usahakan punya semangat candu berinovasi. Apa maksudnya berinovasi? Berinovasi itu ada sesuatu hal baru apa, hal keren apa yang kita berikan per detik ini, per hari ini. Simpelnya seperti itu ya. Jadi kayak dulu minuman mineral itu nggak ada, kayak semacam aqua itu nggak ada dulu. Terus tiba-tiba ada minuman kemasan aqua, itu menjadi ada, itu namanya berinovasi. Oke, nggih. Jadi ketika di literasi, apakah teman-teman sudah punya semangat berinovasi? Kalau tidak berinovasi, pilihannya itu dua. Ketika ada perkembangan zaman yang seperti ini, kita milih mati atau berinovasi. Maksudnya mati karya kita atau milih berinovasi. Karena kompetisinya itu begitu besar banget. Nah, teman-teman hadir di sini, itu ibaratnya men-charge semangatnya, men-charge kemampuannya dengan cara berliterasi. Jadi ketika ditanya pelatihan keempat ini dapat apa? Dipanas-panasi sama Mas Ilham untuk berinovasi. Oke ya. Saya tidak menerapkan materi-materi yang sudah keluar dimanapun, enggak. Saya senangnya itu memanas-manasin. Kayak saya dulu itu kayak marah gitu loh. Marahnya itu marah-marah positif. Ini loh kok temen ini kok bisa ya megang salju, bisa keluar negeri. Saya itu marah akhirnya. Dengan foto itu doang itu marah. Aneh ya. Dengan foto doang itu marah, akhirnya ya menjadi
semangat, menjadi motivasi. Marahnya bukan marah ke mereka, tapi marahnya ke diri saya sendiri. Dia loh bisa, masa saya nggak bisa. Nah, itu yang menjadi biar kita terus berinovasi. Terus yang I-nya inspirasi untuk keren sukses bersama dari hati. Nah, dari sini kebanyakan orang yang punya semangat berliterasi itu tidak hanya memikirkan apa yang harus aku lakukan hari ini. Jadi mikir juga apa yang harus akan dilakukan besok, seminggu lagi, setahun lagi, kira-kira apa. Kebanyakan orang yang sudah memahami dunia literasi seperti itu. Selalu berinovasi, selalu bikin hal keren, selalu bikin sesuatu yang baru, baik secara pribadi maupun di organisasinya. Sampai aja ketika sudah mahasiswa, sudah total dalam komunitas ini, apalagi nanti kerja. Kerja pun pasti begitu nanti, pasti militan, pasti total. Nah, yang inspirasi untuk keren sukses bersama dari hati ini, zaman sekarang, di dunia literasi digital yang benar-benar semakin hari semakin kuat. Nanti tak kasihkan data yang begitu kuat ya. Kenapa sampean perlu banget mengikuti atau memantaskan diri di bidang literasi digital ini. Nah, di dunia yang serba digital ini kalau kita keren sendiri, sukses sendiri, itu rasanya itu kayak sesuatu yang biasa saja. Benar-benar biasa. Kayak Bu Wilda ini kalau semisal pinter di dunia literasi, mending wis dipek lah ilmunya, ngapain dikasihkan ke mahasiswa, ngapain dikasihkan ke yang lainnya, wis capek-capek apa ya, pikiran, hati, fisik ya. Enak-enak. Sekarang kayak saya gini, mending jalan-jalan ya kan, liburan, ngomong anak-anak, ngomong istri kan enak ya. Terus ngapain? Mampir ke sini kan ngapain? Nah, ini salah satu poin yang kedua ini, inspirasi untuk keren sukses bersama dari hati. Kalau kita keren sendiri itu rasanya hampa. Nggak enak, anyep. Nah, kalau teman-teman sudah punya perasaan gitu, ayo kita keren bareng, ayo kita hebat bareng, itu apa ya, nggak butuh waktu lama untuk memantaskan diri di impian-impian yang sampean punya. Terus ngopilah atau ngolah pikiran setiap hari. Lah, salah satunya ngopi dengan cara begini. Ya, dengan cara menulis, dengan cara ngomong. Kalau teman-teman mengikuti idolanya siapa ya? Kalau Mas Syarif idola berliterasi siapa sampean? Siapa ya? Mas Hilmi, Pak. Kenapa Mas Hilmi? Mas Hilmi idola saya. Beliau itu rajin sekali membaca, Pak. Kalau di kelas juga aktif berpendapat gitu, Pak. Mas Syarif juga semester 8. Mas Syarif semester berapa? Sama kayak Hilmi. 8 ya. Wih, keren ya Allah. Luar biasa. Beliau lulus duluan, Pak. Sudah wisuda beliau. Oh, sudah lulus ya? Keren. Kalau dalam tokoh nasional, kira-kira sampean apa? Menjadi kiblatnya itu siapa? Mas Syarif. Saya suka Pak Gita Wirjawan. Wih, itu ya, Gita Wirjawan ini apa? Itu mantan Menteri Perdagangan di zaman PSBY. Oke, betul. Dulu yang pernah ikut konvensi Demokrat itu ya? Nah, saya lupa, saya nggak ngikutin kehidupan pribadinya, Pak. Saya suka ngikutin podcast beliau di YouTube. Keren beliau itu, kalau nggak salah apa ya, pemain voli atau apa ya? Pianis, Pak. Keren beliau, keren. Saya juga mengidolakan beliau, tapi salah satunya ya partner beliau dulu ketika berkompetisi di konvensi Demokrat itu namanya Pak Dahlan Iskan. Nah, teman-teman kalau kepingin berliterasi keren ya harus punya kiblatnya siapa. Dan ini boleh dicatat ya teman-teman ya, boleh di screenshot, boleh dicatat buat kenang-kenangan. Saya mengidolakan Pak Dahlan Iskan itu ya banyak hal, tapi salah satunya ketika menulis. Gini, ketika menulis itu beliau kan salah satu guru jurnalistik ya di Indonesia ini, mbahnya ibaratnya. Dan yang paling mengena adalah ketika kita menulis itu jangan sampai membuat capek pembaca. Oke ya, ketika kita menulis itu jangan membuat capek pembaca. Semisal di slide ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 baris ya. Semisal ini dijadikan kalimat, ya. Kebanyakan orang itu langsung bers gitu loh, langsung panjang tanpa ada tanda jedanya, entah itu koma atau titik. Misalnya tanpa tanda jeda, 5
baris ini dijadikan satu kalimat, pasti capek membaca. Misal gini, usahakan punya semangat candu berinovasi, inspirasi untuk keren sukses bersama dari hati, ngolah pikiran setiap hari, sudah berani dan punya karya saat ini, apapun keadaannya, yuk bahagia berliterasi. Misal itu tidak ada titik komanya, itu capek. Nah, kalau Pak Dahlan Iskan itu mengajarkan ketika berliterasi, ayo satu kata dibuat jeda, koma atau titik, atau tanda seru, tanda koma, itu nggak masalah, itu malah bagus, sehingga membaca itu jadi enjoy gitu, menjadi enak banget. Nah, teman-teman ketika bikin skripsi, bikin artikel, coba nanti silakan dicek. Jangan sampai terengos-engos gitu ya, capek ketika membaca itu nafasnya sampai mau habis nafasnya. Nah, itu salah satunya. Lah ngopi, ngolah pikiran itu di mana? Di idola sampean, monggo, dengan diskusi semacam ini juga monggo. Terus yang ke ini sudah berani dan punya karya khas saat ini. Karya apapun itu silakan. Tadi saya sudah ngasih oleh-oleh ke teman-teman, one day, one posting, silakan. Saya sudah menerapkan itu, kadang ya konsisten, kadang istiqomah, kadang enggak. Tapi kalau di YouTube itu kadang satu kali, ada 2 kali, kadang 3 kali upload. Kalau di IG kadang sehari, kadang 3 kali, kadang sehari sekali, macam-macam. Kalau di story WA sering. Dan itu ternyata banyak manfaatnya, teman-teman. Di media sosial mungkin sampean sepele ya, tapi orang yang membaca itu enak. Kadang saya itu dimarahin loh sama viewer saya di story WA atau di IG. Mas Ilham kok nggak bikin quotes lagi? Nggak bikin quotes loh, sampai dilabrak ya sama fans berat di story WA tadi, sampai segitunya. Nah, teman-teman kalau sampean bisa di titik itu, rasanya kok enak gitu, rasanya kok ternyata hidup kita bermanfaat ya ternyata ya. Yang labrak ya emak-emak kadangan ya, kadang anak-anak muda itu, Pak ini mana story-nya kok nggak ada quotes-quotes yang nampar-nampar itu, nggak ada. Sampai dimarah-marahin, kok bisa ya orang Indonesia ini ya, kalau lucu ya. Ya Allah. Nah ini datanya ya, kita bermain data sekarang. Kenapa tema yang diberikan tadi di awal, kita ulang lagi ya di awal. Nah ini kenapa kok ternyata urgensi literasi itu benar-benar sangat dibutuhkan, terutama media sosial, website, dan podcast. Kalau saya dulu itu aktif di media sosial terutama, itu bukan karena memahami ternyata literasi digital itu bermanfaat. Saya nggak mengarah ke sana. Ternyata efeknya ke sana, bermanfaat. Saya salah satunya ini, teman-teman. Bisa dicek ya, bisa kelihatan ya. Ini tadi belum saya jelaskan, di foto ini ada wajah orang tua saya. Kelihatan nggih? Nah, ini yang menjadi semangat saya. Bapak saya itu tunanetra, jadi nggak bisa melihat. Terus ibu saya ini tuna aksara, nggak bisa membaca dan menulis. Oke, dan ini saya ketika dikenalkan komunitas menulis, komunitas literasi pada zaman 2010-an dulu, akhirnya saya ada kepekaan gitu, kepekaan. Oh, ternyata dengan kondisi terpuruknya kita itu bisa diliterasikan, dalam tanda kutip ya. Bisa ditulis. Bisa bermanfaat ternyata. Nah, teman-teman mungkin hidupnya ada yang lebih parah dari saya, itu kalau nggak ditulis itu eman banget loh, serius eman banget. Coba dipikir, kira-kira teman-teman ada sengsara nggak hidupnya? Semakin sengsara, kalau dalam tulisan itu semakin bagus ya. Tapi jangan sampai ketika nggak sengsara terus minta sengsara, jangan. Jangan. Ini bapak saya tunanetra, ibu tuna aksara. Dan alhamdulillah ya yang dibacakan sama Mas Hilmi tadi kok bisa dapat beasiswa di Ciputra yang mahalnya luar biasa. Nanti saya ceritakan. Dan teman-teman, ini sudah di-share belum ya di grup itu CV saya yang terbaru? Mas Hilmi, belum ya? Belum, Bapak. Belum. Ini saya share sekarang ya. Ini buat kenang-kenangan. Dan teman-teman nanti silakan sebentar ya. WA-nya belum buka. Oke, sambil buka WA dulu. Jadi ada satu karya buku solo saya, monggo silakan dibaca, silakan dicek, siapa tahu itu menjadi inspirasi dan akhirnya teman-teman makin semangat untuk berkarya, buat karya buku. Bentar ya, sambil membuka WA-nya, ini belum muncul. Jadi saya pernah melakukan perjalanan spiritual
Jadi pasca bangkrutnya usaha saya dulu, akhirnya punya karya yang namanya Rantai 800 km. Saya sudah mengupdate CV, terus ini mau saya upload. Yang tak share di Bu Wilda dulu, belum saya update beberapa hari kemarin, karena ada tambahan. Jadi, kalau teman-teman peka ya, tadi ada poin ini. Nah, yang poin yang ini. Bentar. Nah, ini. Memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu. Nah, ketika saya dulu bangkrut itu gimana? Kalau semisal nyerah, pasrah, itu rasanya kok saya nggak punya kemampuan berliterasi ya. Tapi ketika sudah bangkrut tadi, gimana caranya untuk bangkit? Gimana caranya untuk semangat kembali? Nah, salah satunya saya melakukan perjalanan spiritual atau move on ya, dari Mojokerto ke Jakarta. Ntar saya share di grup. Sambil teman-teman ngecek di grup ya, boleh. Siapa tahu terinspirasi nanti bikin CV semacam itu. Terus oke, sudah saya upload, silakan dicek di grup ya. Terus dicek di bagian karya buku dan itu ada linknya. Bisa mulai sambil dicek ya teman-teman. Ini oleh-oleh atau kenangan dari saya. Siapa tahu teman-teman makin semangat untuk berliterasi. Saya dulu itu pendiam teman-teman, nggak berani ngomong, takut. Sharing itu takut banget, karena ya tahu sendiri ya. Saya nggak seberapa ganteng, sama Mas Hilmi aja nggak dengan Mas Hilmi. Saya minder, ngomong aja minder sebenarnya. Kalau Mas Hilmi kan gak ganteng ya, di KLM ini paling ganteng ya, Mas Hilmi ya. Valid Pak, valid. Ini kayaknya fansnya para mahasiswa baru ini kayaknya. Mahasiswi Top baru Pak, fans. top. Ini kita enaknya membuli Mas Hilmi aja hari ini. Sudah dicek di ini prestasi penghargaan atau karya di poin ke-6. Penulis buku solo Rantai 800 km. Sudah bisa di-download nggak? Coba. Jadi pelatihan ini bonus hadiah banyak. Harapannya nanti teman-teman bisa punya karya yang bisa menginspirasi ke orang lain juga. Ada yang sudah bisa download? Sudah saya share di grup. Nah, di situ teman-teman nanti bisa melihat salah satu karya. Kalau kita punya potensi, punya masa lalu yang kelam, itu ternyata bisa dibuat tulisan. Itu perjalanan spiritual dari Mojokerto ke Jakarta, 13 hari lamanya dengan jarak 800 km. Lumayan membelah Pulau Jawa dan banyak banget manfaatnya ketika masa-masa transisi dulu. Oke, kita lanjut di poin ini. Sudah berani dan berkaryakah saat ini? Teman-teman silakan berkarya dimanapun itu, di media manapun itu, kita sangat difasilitasi di berbagai aplikasi-aplikasi, banyak banget. Oke, kita lanjut ke sini. Kita berbicara data. Silakan, boleh sambil dilihat. Ini urgensinya, ini pentingnya bahwa sampean komunitas itu harus melek literasi digital, karena kalau sampean lihat itu ternyata di dunia ini per data Februari 2022 itu ada 7,91 billion, berarti 7,91 miliar manusia, hampir 8 miliar, ngeri. Ini ya, ini 8 miliar manusia di bumi ini, ngeri. Terus ditambah ini mobile connection-nya itu 8 miliar, 8,28 miliar. Ini berarti tiap orang itu banyak yang megang HP 2, 3, bahkan lebih.
Jadi jumlah HP-nya itu lebih banyak dibanding jumlah manusianya. Oke ya, dan ini menjadi peluang. Teman-teman kalau nggak melek teknologi, nggak melek digital itu sangat disayangkan. Terus pengguna internetnya hampir 5 miliar. Nah ini yang masuk di tema sekarang, dari 8 miliar populasi manusia itu ada hampir 5 miliar. Berarti separuhnya orang yang aktif di media sosial, lebih dari separuh ini berarti, lebih dari separuh yang aktif di media sosial. Banyak ya, 4,62 miliar sedunia. Kita lanjut ke Indonesia ya. Dan Indonesia ini per data Februari itu ada 277 miliar. Oh, sorry, juta. 277 juta manusia. Lumayan ya. Lagunya Bang Haji Roma Irama sudah harus diupdate ini. Lalu dulu lagunya gimana Mas Hilmi ini? Lagunya Bang Haji. Ingat ya sampean? Ingat yang judi aja, Pak. Judi begitu. Yang berapa itu ya? Yang itu loh, yang 250 juta penduduk Indonesia. Tenet, tenet, ya kan? Ini kan berarti sudah naik berapa? 27 juta. Wow, keren. Harus di-upgrade ini berarti. Nah, ini total manusianya segini. Terus total HP yang dipakai di Indonesia itu 370 juta. Kelebihan 100 jutaan. Dan untuk orang menggunakan internet itu 200 jutaan. Terus yang menggunakan media sosial itu hampir 200 juta. Oke ya, Pak, percepat dulu ya. Terus orang menggunakan internet juga time spend using the internet itu sekitar 8 jam setengah. Terus untuk broadcast streaming 2 jam, hampir 3 jam. Terus untuk media sosial, ini datanya, ya mungkin ini kita ya, 3 jam. 3 hours, 3 jam. Sekitar 3 jam. Bahkan ada yang lebih mungkin teman-teman. Kalau nggak buka media sosial kayak gatel gitu tangannya ya. Terus ini juga yang terutama yang podcast. Nah ini podcast. Podcast tidak seberapa banyak ternyata. Hanya 1 jam. Tidak sampai 1 jam, 55 menitan. Berarti kita mengoptimalkan media sosial. Ini yang 3 jam ini. Banyak ternyata. Terus ini tujuan kenapa orang mengakses media sosial atau internet. Banyak banget. Salah satu yang paling tertinggi itu mencari informasi. Oke ya. Jadi gampangannya begini. Kalau datanya sudah kelihatan seperti ini, kita apa ya? Yang kita bikin konten itu ya harus berbasis informasi. Kira-kira apa ada manfaatnya? Apakah ada informasi yang bisa kita dapat dari konten Instagram, Facebook, podcast, atau YouTube, atau website? Kira-kira ada informasinya enggak? Kalau kita semakin banyak informasi, itu kita sudah mengikuti tren di temuan ini, bahwa banyak orang yang menggunakan internet itu untuk mencari informasi. Oke ya, ini kalau untuk teman-teman yang mungkin sudah mahir di literasi, tinggal di scale up atau tinggal dinaikkan. Kalau teman-teman belum seberapa pede menulis, yuk jangan terlalu memakai yang tadi, mending nulis aja sebisanya, semampunya. Nanti dengan bertahapnya waktu, teman-teman bakal naikkan level. Kalau di awal-awal belajar nulis, menaikkan level menjadi tulisan-tulisan yang berisi, takutnya nanti akhirnya ya minder, akhirnya nggak nulis. Kalau sudah pede, baru nulisnya yang bagus. Untuk mencari ide, nyari inspirasi, tetap staying in touch with friends and family, dan lain sebagainya. Nah ini juga data bahwa media apa yang sering dipakai di Indonesia ini. Tetap yang menjadi juaranya itu tetap Google. Jadi teman-teman tadi yang disampaikan sama Bu Wilda sudah bikin website, itu menjadi strategi yang epik sebenarnya untuk
viralkan KLM atau membuat wadah yang sekiranya bisa dijangkau banyak orang atau memviralkan karya dari teman-teman. Sangat cocok. Terus yang kedua ini YouTube. YouTube banyak banget yang ngakses, terus detik.com, Facebook. Ini Instagram kok nggak ada? Ini ada Instagram, ini poin ke-14. Ini Februari ya. TikTok nggak ada TikTok ini. Ini kayaknya ini Februari. Kalau misal ada yang terbaru bulan Juli, mungkin kayaknya ya TikTok nomor 3 atau nomor 4 ya kayaknya. Banyak yang mengakses. Silakan dimanfaatkan, ini media yang begitu empuk untuk memviralkan potensi sampean, memviralkan komunitasnya teman-teman. Nah, pergerakannya semakin naik. Oke ya, pergerakannya itu semakin naik kalau kita melihat trennya ini, terutama di media sosial ya. Per 2014 itu 62 juta, ini sampai, ini ketutup ini ya, lebih dari 170 juta orang yang memakai media sosial per tahunnya. Banyak. Oke. Terus ini, ya ini baru kelihatan media paling tinggi ternyata. 88%. Saya kepingin paham, Mas Hilmi, sampean kontak WA-nya ada berapa, Mas Hilmi? Masih 700-an, Pak. 700 ya? Oke. Itu termasuk banyak apa sedikit? Masih sedikit kayak. Ternyata di sini WhatsApp ini sangat besar. Sangat besar. Kalau saya ini sudah ngupdate di WA, ternyata nggak bisa kedetek jumlah WA-nya. Ngeceknya di kontak coba ya. Kalau jumlah kontak saya ini sudah 3.794. Ini pun kemarin ganti HP, 1000-nya hilang karena tersimpan nomornya di memori HP. Jadi saya menampilkan data saja. Kalau dirasa data ini bermanfaat, kan di media yang mana? WhatsApp, monggo. Jadi banyakin teman di WA. Sekarang story WA itu kayak menjadi apa ya? Dalam tanda kutip kolam jualan, kolam promosi, kolam untuk menaikkan citra, kolam untuk personal branding, kolam untuk berdakwah, menebarkan kebaikan. WhatsApp ini bawaan tercawapet. Kadang orang gabut, ya kan? Gabut, ya scrollnya di story WA. Benar nggak teman-teman? Saya ngecek di sini yang Mbak Nur Hidayati sering buka story WA-nya orang-orang nggak, Mbak Nur Hidayati? Boleh cerita ya? Kita ngobrol-ngobrol aja. Mana suaranya Mbak Nur Hidayati? Atau diwakili Mbak Salsabila? Oke, sampean termasuk sering buka story WA nggak? Sering sekali. Sering ya? Iya. Sering banget ya? Banget. Iya. Ya ini kan pas waktu nyantai, nganggur, gabut itu kan pasti bisa dipakai. Dan itu ternyata sumber informasi yang sangat cepat. Oke ya. Termasuk kalau di Winsa ini kemarin kadang dosen itu nggak paham ada informasi dari pusat. Itu malah pahamnya dari story WA-nya mahasiswa. Ya Allah, keren, cawapet. Story WA itu, ya ini berarti data ini sangat valid. Kadang di Fakultas Dakwah, saya kan dari dakwah ya, saya cek, ini benar tak informasinya ini? Mohon maaf ya, ini belum ada, ini belum muncul di grup WA, di FDK. Tapi di story WA-nya mahasiswa itu sudah cepat. Ya Allah, sebegitu keren ya WhatsApp ya. Makanya kalau teman-teman masih kontak WA-nya cuma 20, 100, saya saran dinaikkan. Karena itu sangat penting.
Saya pun bisa keliling ke kota-kota yang lain itu salah satunya dengan story WA, kekuatan story WA. Salah satunya Instagram juga, kekuatan tagar, seminar online, seminar itu muncul. Banyak beberapa kampus, sampean kenal saya dari mana gitu, ngundang saya dari mana? Apakah pernah mendengarkan sharing saya? Tidak, Mas, tidak, Pak. Dari mana? Dari tagar. Tagar Instagram. Ternyata sekeren itu ya. Makanya nggak heran Instagram ini masuk 2 besar ini. Saya jujur sebenarnya agak malu ya, sharing di sini, sharing di Usuludin. Misal saya ngajar di Usuludin mungkin malu ya. Karena Usuludin kan lumayan viral ya. Karena ada mahasiswa semester 4 kalau nggak salah itu TikTok-nya followernya itu sudah 5 juta. Gendeng, kira. Gila, luar biasa. Hilmi tahu kan ya? Mas Asman itu mungkin, Pak. Ya, benar, Husen. Itu salah satu mahasiswa Winsa yang ngeri. Kalau sampean mahasiswa dari Usuludin terus belum paham dia itu Eman. Monggo PDKT, bila perlu nanti di pelatihan yang kelima nanti ngundang dia nanti ya untuk memberikan semangat berliterasi. Keren, 5 juta loh, keren. Itu kalau dosennya saya terus ngajar dia itu nangis saya. Saya followernya saya aja masih 14.000. Sama jutaan, nangis. Tak suruh pulang kalau dia. Ya langsung absen penuh aja daripada bikin saya grogi ngajarnya ya. Suruh pulang langsung absen full nanti, gak usah tugas-tugasan. Ya Allah, itu seneng, jujur seneng kalau melihat mahasiswa yang kayak gitu, itu potensinya luar biasa. Itu kalau udah potensi bagus, terus bonus good looking juga ya kan, terus kecerdasannya bagus, akhirnya media sosial itu menjadi wadah yang empuk. Bagi Hilmi dan saya ini yang tidak terlalu good looking ya butuh effort yang tinggi untuk memviralkan karyanya. Minimal baik hatinya itu udah bagus. Ya benar ya. Ya Allah. Ini datanya sudah jelas banget. Monggo pakai WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok. Ini TikTok sudah 4 besar. Saya masih bingung ini bikin TikTok yang apa. Karena ini bagus ini. Saya masih kosong TikToknya. Teman-teman silakan nanti pakai apa. Terus ini Facebook lumayan besar juga. Ini Instagram lumayan besar juga. Oke. Itu tadi beberapa data yang pernah yang sudah ada per bulan Februari. Silakan nanti bisa menjadi bahan acuan. Oh, ternyata lahannya itu empuk banget, lahannya itu besar banget. Oke. Lah, ketika ditanya apa pentingnya literasi digital, lah saya nggak menampilkan apa pentingnya apa literasi digital tadi. Tersirat sudah saya sampaikan. Ketika saya tanya apa pentingnya, sampean pikir dewe, ya kan ya. Pentingnya apa? Sampean pikirkan dewe, sampean pikirkan sendiri dengan berbagai data yang sudah saya sampaikan tadi. Semakin liar pikiran sampean, ternyata urgensi di literasi digital itu sangat penting, berarti sangat bagus. Secara pemikiran, secara realitanya itu semoga dieksekusi langsung. Nah ini teman-teman yang saya share tadi di CV ini buku hard copy-nya rantai 800 km dan itu sudah saya bagi-bagikan secara online jadi nggak usah bayar, langsung di-download saja, silakan, gratis untuk teman-teman, silakan dibaca tapi siap-siap bawa tisu nanti, takutnya sampai nangis nanti karena banyak testimoni yang sudah Pak saya mewek Pak habis baca bukunya sampean Pak ya. Tapi Mas Hilmi ini meskipun semisal saya nggak tahu ya, semisal Mas Hilmi belum punya karya itu nggak masalah sebenarnya karena Mas Hilmi ini punya personal branding yang bagus, minimal itu full senyum ya, senyum terus dari tadi meskipun belum punya karya itu minimal full senyumnya bagus. Ya Allah. Sudah punya karya buku kah teman-teman? Silakan, kalau belum punya saya mengharap semoga di tahun ini sudah ada karya buku di teman-teman di komunitas literat muda Winsa nanti. Boleh saya nanti masuk menyumbang satu judul semisal monggo. Ini bagus nanti kalau sudah punya karya buku taruh di website, mantap. Wih, keren. Terus yang ini
yang datangilah Tuhanmu dan seterusnya. Ini salah satu poin inti di buku tadi yang sekitar 200 halaman. Teman-teman hanya membaca ini sudah menggambarkan keseluruhan. Ini dreams, DREAMS, datangilah Tuhanmu, rangkullah orang tuamu, eksiskanlah gurumu, anggaplah sahabatmu, militansikanlah dirimu, sinergikanlah lingkunganmu. Ini menjadi formula yang sangat bagus kalau teman-teman ingin sukses dunia dan akhirat nanti. Harus mesra dengan Tuhan, mesra dengan orang tua, mesra dengan guru, barokai guru, terus menganggap sahabat. Militansi itu ngeyel ya, ngeyel. Yo apa carane iso gak iso kudu iso. Ketika ketua KLM ini kepingin yo apa carane iso gak iso, tahun ini kudu duwe buku semua member. Dipawaksai, ditewagi, ayo ndang gawe buku, bisa nanti dipawaksa. Yang cowok dipaksa sama cewek nanti biar semuanya bagus. Mas Hilmi dipaksa sama Mas Arif ya kayak malas yang dipaksa sama cowok ya. Yang cewek dipaksa sama cowok, yang cowok dipaksa sama cewek. Itu nanti, saya dipaksa sama Mbak Salsabila. Oke. Nah ini, teman-teman, saya menyarankan agak bahaya sebenarnya kalau kita berbicara literasi digital. Apalagi kita sudah memahami ya data tadi, terus teman-teman sudah menjalankan. Ternyata banyak banget manfaatnya. Ternyata penting banget di media sosial, website, dan podcast. Nah, tapi saya khawatir teman-teman yang hatinya belum selesai dengan urusan duniawinya, pikirannya, itu yang ditakutkan tuh ini, star syndrome. Misal Mas Hilmi punya 10 buku ya, itu khawatir saya itu Mas Hilmi nanti star syndrome-nya itu tinggi banget. Ayo rek ngopi nang warung. Apa ngopi aku penulis kok ngajak ngopi nang warung wes ya. Males ya nang Starbucks aja lo monggo silakan. Itu saya khawatir seperti itu. Jadi saya itu khawatir Bu Wilda, teman-teman yang sudah aktif di komunitas ini benar-benar dikasih pegangan. Tapi insya Allah ya teman-teman mahasiswa Winsa pegangannya sudah bagus. Star syndrome itu apa ya? Kita baca ya. Sebuah kondisi di mana seseorang terlalu merasa dirinya itu spesial atau terkenal di mata orang lain. Pengidap gangguan ini akan merasa depresi ketika tidak populer atau tidak diperhatikan orang lain lagi. Penderita star syndrome terkadang akan lupa akan masa lalunya dan akhirnya membuatnya angkuh. Nah, ini terutama teman-teman yang ini ya, teman-teman yang admin KLM nanti. Wis gawe konten angel-angel, melekan sedino orang dino. Nah kok sing nge-like mek siji, sing nge-like mek Bu Wilda tok ya kan semisal. Itu jangan sampai ya Allah kok Bu Wilda tok sing nge-like. Jangan sampai gitu, teman-teman. Ya wajar lah mungkin sejam 2 jam tapi seterusnya jangan sampai. Itu khawatir bahaya itu. Tak bisa tidur, akhirnya kok sing nge-like gak ono, sing komen gak ono. Tapi percayalah meskipun gak ada yang nge-like, gak ada yang komen, itu tersimpan dalam hati, tersimpan dalam pikiran. Oke ya, karya kita itu tersimpan dalam pikiran. Minimal itu wis gak ngurusi, iku wis ranane Gusti Allah, wis ranane Tuhan, wis jangan ikut campur rananya Tuhan. Nanti sampai stres sendiri nanti. Oke ya, yang penting kita istiqomah, kita candu bikin karya itu enak. Jujur, saya juga merawat komunitas yang juara ya, itu sudah 2018. Itu juga selalu saya sampaikan, rek lah sampean pinter aja terlalu star syndrome bahaya itu. Makanya kalau di Islam kan ada ormas besar yang logonya itu bumi, ya kan NU ya. Terus logonya Muhammadiyah itu matahari. Berarti ya harus imbang antara matahari dengan bumi. Jangan terlalu melangi, terus menyombongkan diri, sombong banget, gelarnya banyak, sombong banget ini itu. Tapi lupa untuk membumi, itu malah cepat kecelakaannya nanti. Coba aja Mas Hilmi punya karya bagus, tiba-tiba diajak ngopi nggak mau, wis di blacklist sama teman-temannya nanti. Oke ya, saran itu khawatirnya teman-teman sudah merasa si paling paham literasi digital. Khawatirnya itu. Saya juga hampir kena dulu waktu awal-awal kuliah. Aku gabung di komunitas literasi, komunitas kepenulisan. Saya si paling berkarya dibanding mahasiswa yang lain. Wah, itu kalau terus-terusan bahaya, nggak bagus. Terus sudahkah kita menjadi pendengar yang baik? Nah, kita belajar literasi.
kan salah satu poinnya tadi bisa ngomong ya, bisa berbicara. Tapi kalau saya mengartikan, kalau kita sudah makin paham di dunia literasi, paham dunia public speaking, itu mencoba untuk diam, belajar untuk mendengarkan, karena mulut kan ya cuma satu lubang ya, telinga kan dua lubang. Jangan merasa kita sudah sarjana, kita sudah si paling ngerti literasi digital, kita sudah magister, semisal orang lain nggak kita dengarkan. Jadi mencoba untuk mendengarkan, mencoba untuk mendengarkan. Oke, kayaknya udah ya. Nah ini juga salah satu apa ya manfaat berliterasi. Ini ketika di kampus Ciputra. Monggo teman-teman kalau ingin lanjut ke sana. Cuma ya putih-putih orangnya cantik-cantik itu bahaya nanti. Ganteng-ganteng, koko-koko, cece-cece. Siapa tahu teman-teman nggak siap mental ke sana bahaya. Saya aja dulu saya percepat kuliahnya karena takut banyak orang yang cantik-cantik di sana. Kalau di kampus UINSA kan yo berkerudung semua ya. Di sana roknya cowok kak cekak ya, roknya pendek-pendek itu menakutkan. Serius menakutkan. Makanya saya percepat. Gimana caranya 3 semester langsung lulus S2 itu. Alhamdulillah lulus. Nah, ini juga beberapa barokahnya kalau kita benar-benar aktif di media sosial, aktif di literasi, ya salah satunya bisa mengguru dengan orang-orang yang hebat, mengguru dengan orang-orang yang apa ya, mungkin dulu menjadi impian ya. Bisa seperti beliau, kayak ini Prof. Ali Aziz. Prof. Ali Aziz ini keren banget. Bagi teman-teman yang mungkin kuliah di UIN Sunan Ampel Surabaya, boleh dicek atau sowan ke beliau sebelum sampean dapat predikat sarjana. Karena beliau ini penceramah 5 benua. Dulu sebagai murid, sekarang alhamdulillah satu kantor. Saya berharap ketika berkumpul dengan orang-orang hebat seperti ini, semangat berliterasinya itu semakin tinggi. Oke ya, semangat kolaborasinya semakin tinggi. Minimal ya bisa kayak beliau yang penceramah 5 benua. Kalau saya kan masih lintas RT, RW ya. Mungkin besok pagi semoga 5 benua nantinya. Amin. Oke, lanjut lagi. Ini para guru-guru yang sudah merasakan ternyata berliterasi itu sangat bermanfaat. Terus ini juga mungkin ada yang batin ya. Ketika berliterasi itu kira-kira nggak ganggu kuliah kah? Apakah nggak ganggu kuliah? Kan mungkin kebanyakan mahasiswa begitu ya, aktif di organisasi mengganggu kuliah kah? Ternyata alhamdulillah 2013 dulu meskipun nilainya nggak seberapa bagus ya 3,66 itu ternyata sudah menjadi wisudawan terbaik waktu itu. Nah ini saya nggak terlalu menyampaikan banyak materi ya, tapi membuat hatinya teman-teman itu keluar apa ya amarah untuk semangat. Lo masih lama sing wajahnya kayak begitu bisa punya karya meskipun agak susah dulu ya. Tapi ketika konsisten ikut komunitas-komunitas akhirnya dibantu. Wisudawan terbaik waktu itu. Dan ini salah satunya ya teman-teman. Saya sangat berterima kasih kepada guru-guru yang benar-benar merawat Al-Midad. Dulu Al-Midad salah satunya ya kayak komunitas literasi itu mirip. Nah ini komunitas Sang Juara yang saya dirikan. Lagi-lagi di sini selalu saya tekankan semangat berliterasi. Minimal di timnya ya, di tim internal. Karena kan ada di semua daerah, bahkan di internasional juga ada. Jadi semua daerah ada KSJ, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jabodetabek. Itu saya wajibkan teman-teman kalau di tim pengurusan itu bikin karya. Minimal oleh-olehnya dalam kepengurusan itu di CV-nya nanti tertulis apa penulis buku bla 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 bla. Itu membuat semangatnya anak muda itu jadi kayak apa ya makin tinggi. Oke, mungkin itu aja teman-teman sharingnya, tidak usah terlalu kaku. Monggo nanti kita diskusi saja lebih mendalam. Kalau bisa saya jawab pertanyaannya, monggo. Kalau enggak nanti saya serahkan Mas Hilmi Hayat untuk menjawab pertanyaannya. Karena saya merasa Mas Hilmi ini paling pintar dibandingkan yang lainnya di sini. Monggo kita belajar bareng. Silakan.
Terima kasih banyak Bapak, sungguh sangat memberikan motivasi banget buat kita ini. Ada teman-teman yang mungkin langsung bertanya terkait urgensi literasi digital, baik dari media sosial, website dan podcastnya. Ada yang mau bertanya, silakan. Kalau malu bisa lewat chat pesan itu ya. Monggo. Ada teman-teman? Mas Syarif mungkin mau tanya. Mbak Johana, Mas Siva, monggo, monggo. Kayaknya dimulai dari Mas Hilmi dulu nih. Ya, kebetulan saya ini juga pegiat sosial media, Bapak. Cuman ya followernya masih sedikit. Masih berapa ya, kalau Instagram masih 300-an. Cuman ya mulai buat konten itu. Cuman masalahnya ya nggak konsisten aja Bapak. Jadi biar komitmen buat itu gimana, terus algoritma agar dibaca itu kan biasanya ada jam tayang gitu. Kalau jam pagi biasanya banyak, kalau siang enggak gitu. Itu kan ada algoritma. Mungkin bisa diperjelas itu. Kurang paham Bapak. Kalau di media sosial. Oke, Instagram terutama. terima kasih. Yeah. Itu mengikuti algoritma yang dibuat atau yang sudah ada, atau sampai melawan algoritma yang ada. Kadang beberapa itu kadang nggak masuk akal. Semisal ya di YouTube saya ini kebanyakan yang nonton itu cewek. Karena kalau dicek kan kelihatan ya, kalau di YouTube Studio itu kelihatan. Ternyata yang nonton banyak itu cewek. Terus jadi kalau bikin konten-konten ya diusahakan sesuai dengan keinginan pasarnya tadi. Keinginan kebanyakan data di algoritmanya tadi. Di Instagram pun kelihatan cowok, cewek. Tapi teman-teman bisa pakai data itu atau pakai sebebas mungkin. Khawatirnya terkendala dengan data yang ada, misal yang akses, misal yang paling banyak di Surabaya, terus jamnya yang paling produktif jam sekian. Pakai data itu monggo silakan. Kalau saya sih nggak terlalu pakai itu ya. So feelingnya saya, kalau saya pengen upload ya upload. Kalau dibatasi itu kadang saya agak malas. Jadi kalau ada konten upload, seluangnya pagi ya pagi, seluangnya siang, seluangnya malam ya malam. Tapi kalau pakai itu juga kadang meledak viewernya. Biasanya malam, habis isya atau habis maghrib sampai jam 8-an itu lumayan banter. Kadang kita tanpa promosi itu langsung meledak viewersnya, like-nya banyak. Terus melihat polanya juga. Polanya, terus feed-nya juga harus dirapikan. Kadang kita berantakan feed-nya. Terus apa lagi ya? Terus melihat polanya. Kalau untuk yang baru-baru mungkin melihat pola itu tidak memahami ya. Nanti pola terlihat itu ketika kita sudah mulai konsisten nulis, konsisten upload. Kalau di saya di Instagram itu like-nya banyak, itu kalau saya itu dalam tanda kutip pamer karya. Semisal sudah punya apa ya, semisal apa piagam penghargaan, pernah ngisi di mana, itu like-nya lebih banyak. Like-nya lebih banyak. Atau kayak saya menampilkan foto jadul saya dulu yang jualan sari kedelai, terus saya up lagi, oh ternyata ini before after-nya, itu mengundang simpati ternyata. Mengundang simpati, banyak yang like, banyak yang komen. Jadi ternyata Mas Ilham dulu itu separah itu ya, dan sebagainya. Itu menjadi flashback buat saya dan buat teman-teman yang lain, berarti mahasiswa yang saat ini lagi berjuang, semisal ada yang mengasong, semisal, itu saran saya sampean foto. Itu buat jejak digital bagus banget. Dan kalau teman-teman melihat di CV yang saya share tadi, itu kan ada linknya ya ketika saya ngisi seminar-seminar. Itu dari screenshot di Instagram. Jadi saya dulu itu
masa bodoh, habis ngisi tak buang, ngisi tak upload, jadi nggak terlalu mendata kayak di CV tadi. Ternyata ketika jadi dosen itu ternyata sangat dibutuhkan. Ini teman-teman yang kepingin jadi dosen ya, ternyata sangat dibutuhkan. Kalau ada seminar-seminar itu sampai jadi narasumber, jadi pembicara, itu ada sertifikatnya. Itu ternyata itu bisa mendongkrak atau menambah gaji. Ada beberapa gaji itu nggak keluar kalau nggak ada ngisi-ngisi sharing begini. Kalau dulu kan habis ngisi sharing dapat sertifikat, dapat pigora, tak buang, taruh di meja, kadang dipakan rayap, ya kan? kadang rusak gitu. Tidak terlalu saya nggak ngurusi gitu loh. Jadi banyak pigora yang nganggur, banyak sertifikat yang nganggur. Ternyata zaman sekarang itu sangat dibutuhkan, khususnya untuk teman-teman yang mungkin saat ini bercita-cita jadi dosen, itu ternyata sangat dibutuhkan. Oke ya. Jadi untuk algoritma, untuk pertanyaannya Mas Hilmi tadi, terserah sampean main algoritma monggo, atau main sesuka hati sampean monggo, silakan. Yang penting saran saya bikin jejak digital, jangan sampai dihapus di media sosial, terutama yang bagus-bagus, yang menginspirasi. Ketika 5 sampai 10 tahun kemudian, orang lain itu bakal percaya. Nggak kaget kalau sampean itu sukses suatu saat nanti, karena sampean sudah berjuang sebegitu parah dan ada dokumentasinya. Kalau saya itu selalu posting itu karena saya nggak mampu. Kalau berdoa sendiri itu nggak mampu. Makanya kadang saya posting di media sosial, mohon doa rek ya, semoga saya bisa S3. Itu minta doa netizen, akhirnya di like, di komen. Kadang siapa tahu impian baik kita terwujud itu bukan karena kitanya. Karena kita mungkin banyak dosa ya. Tapi ya doa para netizen yang tulus, ikhlas mendoakan kita, akhirnya lancar. Ngeri, benar itu kalau teman-teman memahami dunia literasi itu ngeri. Sampai yang terbaru ya teman-teman, saya bisa dapat menjadi PNS di UIN Sunan Ampel Surabaya, itu formasinya dosen kewirausahaan. Itu nggak ada pesaingnya sama sekali, hanya saya aja sendiri. Saya itu batin loh, kok iso ya. Padahal orang lain kalau ngambil satu posisi itu pesaingnya kadang ribuan, kadang ratusan, saya kok sendiri. Saya itu batin. Ini mungkin bisa jadi ya dalam tanda kutip niat tool saya mengembangkan literasi digital ini kepada teman-teman komunitas anak muda, akhirnya kok ada timbal balik gitu loh. Alam kayaknya membantu, sangat membantu. Kalau kita tulus, insya Allah banyak yang membantu. Oke ya, semangat ya, ditunggu 5 tahun kemudian tak sampailah teman-teman jadi orang hebat semuanya. Ini ada pertanyaan lagi Bapak dari Muhammad Rafli. Pak, saya tanya kenapa kok milih S2 di Ciputra dan ambil jurusan apa di Ciputra? Oke, mana Mas Raflinya? Saya pengen lihat wajahnya Mas Rafli. Mana Mas Rafli? Mas Rafli. Waduh, yang tanya ini lagi. Ini satu kelas dengan sampean, Mas Hilmi? Oke. Ya, satu angkatan sama saya. Mas Rafli, ini komponen loh semester 8 harusnya udah penat dengan dunia kampus, tapi kok mau belajar ini, Masya Allah, keren ini. Masya Allah, tuntutan Bapak. Harusnya penat ini, belajar penat, udah malas, udah mikir waktunya nikah, waktunya siap-siap kerja, waktunya skripsi, tapi kok mau belajar di sini. Mas Rafli, langsung tak jawab ya, ini saya kepingin dengar suaranya sebenarnya ini. Muhammad Rafli Trai Ramadhani. Kenapa kok milih S2 di Ciputra dan ambil jurusan apa di Ciputra? Saya dulu itu terbaik di UINSA, itu harusnya dapat S2 beasiswa. Saya alumni IAIN terakhir. Jadi wisudawan berikutnya sudah UIN. Ya Allah, nyesek ya, tinggal 1 semester lagi jadi UIN. Tapi nggak masalah, saya IAIN terakhir, dapat wisudawan terbaik, itu dapat beasiswa, cuma nggak saya ambil, saya kepingin nyari suasana yang berbeda. Kenapa di Ciputra? Karena saya senang dunia bisnis, dunia jualan, dagang. Harapannya ketika di sana itu berkumpul dengan orang-orang yang bermata sipit, teman-teman yang sefrekuensi, ya meskipun agak berat di sana ya kalau bayar sendiri. Tapi akhirnya dapat beasiswa, alhamdulillah. Dapat beasiswa dan ternyata baik-baik ya orang-orang yang sipit-sipit dulu itu, ya Allah, baik-baik.
Dan ambil jurusan apa? Saya dulu ngambil tadi di CV sudah ada ya di grup tadi, Magister Manajemen, terus konsentrasinya family business atau bisnis keluarga. Dan itu nyambung ketika di S1, dulu di Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, itu konsentrasinya manajemen kewirausahaan Islam, jadi nyambung. S1, S2-nya masih berkaitan tentang kewirausahaan. Oke, itu ya sudah terjawab ya, Mas Rafli. Ini ada pertanyaan dari saya, Bapak. Sebentar. Oke, siap. Menjaga konsistensi menulis itu apa ada target apa bagaimana gitu untuk konsisten menulis buku? Ini siapa yang tanya? Ini saya, Bapak. Oh, sampai sendiri ya? Untuk sebenarnya banyak ya untuk konsistensi menulis, tapi yang paling parah itu sebagai bentuk ucapan terima kasih saya kepada guru-guru saya. Ibaratnya kalau saya tidak berkarya, tidak menulis, ibaratnya apa ya, berdosa banget, berdosa, dolim sama guru, terus kayak nggak ada ucapan terima kasih ke guru. Guru-guru sudah membantu saya, terus saya nggak membalas, itu kayaknya kok kebangetan gitu loh, kebangetan. Ibaratnya kalau di sisinya Bu Wilda mungkin ya, Bu Wilda sudah merawat Mas Hilmi. Kalau Bu Wilda orangnya nggak baik ya, semisal nggak baik. Itu loh Mas Hilmi kok diajari literasi kok malah nggak berkarya sama sekali. Ya wis nyesel aku ngajari melekan, ngerawat, mending ngerawat suami, ngerawat anak, ngapain ngerawat anak-anak muda kayak gini. Kalau beliau belum selesai di urusan begitu, pasti marah, sedih. Tapi untung beliau baik ya, jadi Mas Hilmi berkarya atau tidak itu urusan belakang. Nah, sebaliknya itu kan dalam kacamata dosen ya. Kalau kacamata mahasiswa, Mas Hilmi harus menyadari Bu Wilda lore waktu ini liburan kok ngerawat anak-anak, ya kan anak-anak kuliahnya. Nah, ini kalau saya atau Mas Hilmi nggak membalas kebaikan Ibu Wilda itu kualat sampai nanti Mas Hilmi. Itu yang selalu saya pegang Mas Hilmi. Banyak loh yang membantu saya guru-guru. Karena dulu saya ya kayak begitulah, miskin karya, Mas, miskin karya. Tahu sendiri kan wajah nggak glowing banget ya kan ya. Wajah nggak glowing, tapi insya Allah masa depannya glowing nanti. Amin. Ini kalau saya nggak dibantu sama guru, ya Allah nggak tahu jadi apa saya. Makanya saya harus konsisten nulis, posting. Itu untuk apa ya? Minimal kalau guru melihat, ya Allah alhamdulillah Ilham masih aktif, ternyata nggak sia-sia ilmu yang sudah saya berikan kepada mereka, benar-benarnya sia-sia. Itu kebanggaan tersendiri loh untuk guru itu. Jadi nggak perlu dikasih emas 1 truk, itu nggak perlu ya. Diperlihatkan kita berkarya, kita menulis, itu saweneng banget. Itu menjadi kebanggaan tersendiri. Itu yang pertama. Yang keduanya mungkin ya untuk teman-teman yang mungkin banyak dihina, dibully, ya salah satu menskakmatnya ya dengan cara berkarya memang. Salah satu menskakmat mereka yang membuli, menyepelekan kita, apalagi yang menulis ya. Wah, enak wis. Siapapun yang sudah melukai sampean, hati-hati. Ketika sudah, ini menurut siapa? Saya lupa saya. Jadi siapa yang sudah melukai hati seorang penulis, hati-hati, namanya akan abadi, kekal di dalamnya nanti. Menjadi tulisan. Jadi teman-teman kalau menjadi penulis itu ya Allah enak. Dan enaknya lagi ya menjadi aktif di dunia literasi digital. Ngeri, serius. Kadang dalam tanda kutip ya kita menjadi Tuhan di kehidupan kita sendiri. Kalau kita menulis apa ya, kadang iseng-iseng doang aja, menulis impian apa gitu, tiba-tiba itu kayak kita tergerak ke sana dengan sendirinya. Saya kan dulu impiannya PDAM ya, sampai sekarang. PDAM itu tahu PDAM apa Mas Hilmi? PDAM. PDAM. Bukan perusahaan daerah air minum ya, bukan. Oh, tak kira itu, Pak. Bukan. Impian saya itu PDAM. Boleh ditiru nanti ya. PDAM itu P-nya pengusaha. Saya ingin jadi pengusaha. Terus D-nya itu dosen. Ya. PDAM. P-nya pengusaha, terus D-nya dosen, A-nya itu artis ya kan. Jelek-jelek gini pengen jadi artis. Terus M-nya itu motivator. Jadi PDAM itu pengusaha, dosen, artis, dan motivator. Kenapa? Salah satunya pengen jadi artis. Enaknya jadi artis, meskipun nggak besar ya, follower di atas 10.000 sudah lumayan lah. Minimal
kalau kita berdakwah, sekali ngomong, kalau kita jadi artis itu enak. Banyak media yang meliput sehingga nggak capek-capek ngomong ke orang yang sama. Misal kita bikin video 1 menit atau 2 menit. Kalau kita artis, udah diakses banyak orang. Itu ya Allah, investasi pahalanya kita itu banyak banget loh teman-teman. Kita berdakwahnya itu banyak banget. Kita tidur aja, video itu masih ngalir, konten kita masih ngalir, kita delete. Itu tertransfer loh ya, tertransfer ya Allah. Passive income, pahala, ya Allah, keren. Enak tidur, ada like, ada komen, terima kasih. Apalagi teman-teman, di sini nanti target ada karya buku, solo, atau antologi. Ketika sampean tidur, tiba-tiba baca karya sampean, atau di website ada tulisan sampean, tiba-tiba dibaca, itu juga, ya Allah, passive income pahala buat sampean nanti. Kan jangan kaget kalau sampai nanti masuk surga nanti ya. Itu ya. Untuk yang lainnya silakan kalau ingin konsisten. Kalau saya sih, saya nggak kepingin kualat sama guru, jadi tetap berkarya terus. Kualat itu bahaya banget loh ya, kualat itu. Monggo. Ini ada pertanyaan lagi di chat, Pak. Bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri saat jualan bisnis serta menjaganya agar market semakin luas? Begitu, Bapak. Oke, matur nuwun Mas Hendrik. Terima kasih. Ini anak mana ya? Jakarta apa Malaysia ini. Ini salah satu murid saya ini, kader saya di komunitas yang juara. Ikut kelas jago bacot juga. Saya kan punya kelas jago bacot ya yang berbayar. Jadi mengubah bacot yang unfaedah menjadi berfaedah. Bacot sampah menjadi yang berfaedah. Jadi bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri saat jualan? Apa ya? Dodolan aja, wis nggak usah cara-cara, langsung jualan. Sering-sering dipromosikan, sering-sering di up di media sosial. Oke ya. Sering apa ya? Ada quotes yang bagus kok. Kalau punya jualan ya dipromosikan karena kita jualan. Kalau disembunyikan namanya perselingkuhan ya, simpanan ya. Kalau kita jualan ya tinggal jualan, dan yang paling penting nanti ini ada sesi yang selanjutnya nanti di beda organisasi nanti jam 1 ada sesi tentang bisnis. Monggo teman-teman kalau pengen ikut, nanti temanya apa ya? Kuliah jalan, bisnis jalan, orangnya bisa jalan-jalan. Itu make sense enggak untuk mahasiswa? Nanti silakan. Ternyata saya sudah membuktikan ya bisa. Kuliah jalan, bisnis jalan, prestasi jalan, organisasi jalan, prestasi jalan, orangnya juga bisa jalan-jalan. Oke ya. Salah satunya tetap berkolaborasi, tetap jangan sombong, tetap berinovasi tadi ya, sesuatu yang baru apa tiap harinya apa. Selalu dibuat yang baru, terus edit value-nya apa, poin lebihnya apa. Kayak begini saya menjadi narasumber, poin lebihnya apa, misal lebihnya mungkin ya ketika sharing ya guyon-guyon, godain moderatornya dan sebagainya, atau ngasih bonus buku tadi silakan bisa diambil gratis. Terus kalau jualan apa kira-kira kelebihannya apa, itu orang bakal mau menolak untuk beli itu susah, akhirnya dari no menjadi yes. Gitu Mas Hendrik, terima kasih, tetap semangat untuk jualannya buat modal nikah. Ini anak luar Winsa, insya Allah berjodoh dengan anak Winsa. Ini banyak, Bapak. Oke, siap. Ada lagi? Tidak. Mungkin ada teman-teman tinggal 1 menit. Waktu kita 10.40. Tinggal 1 menit. Kalau enggak ada, ya berarti selesai sampai sini. Gimana? Ada yang mau bersuara? Sampun, J? Kayaknya sampun ini, Bapak. Jadi, terima kasih banyak untuk materi yang sangat luar biasa ini, membuat kita terbangun lagi dari tidur yang lama ini. Terkait penulisan, yang saya pahami betul kekurangan kita ini adalah konsistensinya di bagian literasinya. Jadi ini masih baru mulai. Ya. Kemudian saya minta terakhir kali ke Bapak Muhammad Ilham ya untuk memberikan closing statement terkait motivasi-motivasi agar kita terbangun lebih lagi untuk
menjadi lebih baik lagi, Bapak. Terima kasih. Monggo. Oke, terima kasih Mas Hilmi. Terima kasih untuk teman-teman juga sudah menyempatkan waktu, tenaga, pikirannya, kuota, sambil rebahan, monggo, sambil senyum-senyum, sambil stalking IG mantan, silakan sambil mendengarkan, mencari ilmu di sini. Saya ucapkan terima kasih, ya Allah. Semoga nanti kalau ketemu kita ngopi bareng ya. Kita nyapa nanti, kalau saya lupa ya tolong diingatkan. Ini anaknya Bu Milda, nanti insya Allah saya ingat nanti. Jadi closing statement-nya adalah silakan teman-teman belajar untuk masa bodoh terhadap karya teman-teman yang sudah terpublish. Karena kalau teman-teman tidak masa bodoh dalam hal kritikan, semisal ya, kalau teman-teman baper itu bakal kapok nulis lagi. Oke ya, kapok nulis lagi. Jangan sampai. Semoga dari sharing gini teman-teman sudah urat malunya sudah putus dan nggak ada malu sama sekali ketika dikritik, silakan dikritik, silakan bebas, silakan dikritik, aman. Oke ya, jadi nggak baper-baperan, no baper-baper klub, tapi juga siap untuk dikritik. Jangan sampai terlalu masa bodoh sehingga makin marah-marah dengan Bu Wilda semisal. Aku dikritik sama Bu Wilda, masa bodoh. Ternyata kita mencari tahu, ternyata ada manfaatnya di dalamnya. Terus ada lagi closing statement yang harusnya saya taruh di slide tadi, yaitu ayo teman-teman jangan terlalu mengkerenkan orang lain sehingga lupa untuk mengkerenkan diri kita sendiri. Terkadang kita terlalu mengkerenkan orang lain, terlalu mentuhankan orang lain sehingga lupa untuk mengkerenkan diri kita sendiri. Boleh kita mengkerenkan orang lain semisal, wih saya mengkerenkan Bu Wilda keren, berprestasi dan sebagainya, itu boleh, tapi sewajarnya saja. Wih, misal ada yang drama Korea, K-pop senang dengan orang-orang Korea, boleh, sewajarnya saja. Tapi jangan sampai mengkerenkan diri kita sendiri dengan cara apa? Berkarya, menulis konten dan seterusnya, berkarya. Oke ya, jangan terlalu mengkerenkan orang lain secara berlebihan sehingga lupa untuk mengkerenkan diri kita sendiri. Mungkin itu aja Mas Ilmi, matur nuwun ngapunten, Bu Wilda, matur nuwun ngapunten. Saya doakan teman-teman semua di sini sehat selalu, sehat hatinya, pikirannya, fisiknya dan dompetnya. Amin. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Webinar kali ini sangat mengasihkan ya. Dosennya narasumbernya asik gitu, nggak kaku. Oke, jadi dari saya sebagai moderator, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Ilham. Matur nuwun.